Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Tita Suciwalandari. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Baiklah, tujuan pembuatan video kali ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas, dan yang kedua yaitu untuk menambah kreativitas dalam pembelajaran secara daring. Baiklah, selanjutnya pada video pembahasan kali ini saya akan membahas 4 topik. Untuk topik yang pertama yaitu yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Topik yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Jadi, perkembangan perbankan di Indonesia itu ada 4 periode. Periode yang pertama yaitu kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an. Yang dimaksud dengan deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan aturan dalam perbankan khususnya di Indonesia. Fungsi utama perbankan pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak mengalami banyak perubahan. Untuk periode yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelumnya terjadi krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Pada masa setelah deregulasi, perbankan Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan yang memberikan kepastian umum. Yang kedua, jumlah bank swasta banyak bertambah. Yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin tinggi. Yang keempat, kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat. Dan yang kelima, mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. Sekarang kita masuk ke periode keempat. Sekarang kita masuk ke periode ketiga. Pada periode ketiga ini, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an banyak menyebabkan perusahaan dalam kondisi perbankan di Indonesia sehingga kondisi pada saat itu salah satunya tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis. Dan untuk periode yang keempat yaitu kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. OJK menegaskan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Untuk topik yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua, di mana pada materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian sistem perbankan di Indonesia. Sebelumnya, apa sih sistem perbankan Indonesia? Jadi, sistem perbankan di Indonesia itu merupakan sebuah tata cara, aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan perusahaannya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan dari penerapan sistem informasi pelaporan bank kepada Bank Indonesia. Untuk tujuan yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua yaitu menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga, pengoptimalan pengawasan dan pemeriksaan bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Dan untuk tujuan yang keempat yaitu memudahkan audit trial oleh pihak yang berkepentingan. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. Ada 3 subsistem dalam SIM SPBI. Untuk subsistem yang pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen Pengawasan merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan serta efektivitas tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum. Untuk subsistem yang kedua yaitu Sistem Informasi Bank dalam Investigasi merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dalam kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Untuk subsistem yang ketiga yaitu Data Smart Data Pokok. Bank menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan kepemilikan dan kepengurusan operasional serta kepengawasan. Sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga, di mana untuk topik pada materi yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan
lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, pinjaman dari beberapa aktiva real, misalnya bangunan perlengkapan dan bahan baku. Nah, lembaga keuangan ini juga memiliki beberapa fungsi. Untuk fungsi yang pertama yaitu memberikan pengetahuan informasi. Yang dimaksud dengan memberikan pengetahuan informasi adalah lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang asli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabah. Dan juga lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Untuk fungsi yang kedua yaitu memberikan jaminan. Yang dimaksud dengan memberikan jaminan adalah lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral keamanan bagi masyarakat yang dipercaya kepada lembaga keuangan tersebut. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu menciptakan dan memberikan likuiditas. Maksudnya adalah lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada pemberi nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. Dan ada pula jenis dari lembaga keuangan. Yang pertama yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Dan juga ada lembaga keuangan bukan bank. Yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank yaitu ada 3. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, yang kedua, pegadaian, dan yang ketiga yaitu asuransi. Baiklah, yang selanjutnya kita akan memasuki materi yang keempat, di mana topik pada materi yang keempat yaitu kita akan membahas mengenai arsitektur perbankan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan API. Sebelumnya, apa sih itu yang dimaksud dengan API? Jadi, API itu merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Dan dalam arsitektur perbankan Indonesia ini sendiri memiliki beberapa pilar. Yang pertama yaitu menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat. Dan untuk pilar yang kedua yaitu menciptakan sistem pengetahuan yang efektif. Yang ketiga, pengawasan bank yang independen dan efektif. Dan yang keempat, menciptakan industri perbankan yang kuat. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap. Dan untuk pilar yang terakhir yaitu perlindungan konsumen perbankan. Dan di API ini juga ada yang namanya program API. Di program API yang pertama yaitu program penguatan struktur perbankan bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum. Yang kedua yaitu program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Di sini tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practice. Dan untuk program yang ketiga yaitu program peningkatan fungsi pengawasan. Nah, ini tujuannya meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang keempat yaitu program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Ini tujuannya untuk meningkatkan good corporate governance, kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen. Yang kelima yaitu program pengembangan infrastruktur perbankan bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan. Yang kelima yaitu program pengembangan infrastruktur perbankan bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan. Untuk program yang terakhir atau program yang keenam yaitu program peningkatan perlindungan nasabah yang tujuannya untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, dan edukasi bagi nasabah. Baiklah teman-teman, itulah tadi 4 topik materi dalam pembahasan video kali ini. Dan semoga untuk video ini menjadi referensi atau menjadi pembelajaran yang sangat efektif pada saat kondisi seperti pandemi yang kita rasakan seperti sekarang.
Dan saya pembicara pada materi ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin salah atau kurang berkenan atau salah pengucapan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.